Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Violga Prezilia Bahri. Dan saya Bintari Mubarokah. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Yang pertama ada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan ini selalu diawali dengan penyerbukan dengan bunga dan menjadi buah berbiji. Jadi, yang dapat melakukan perkembangbiakan generatif hanya tumbuhan yang berbunga, berbuah, dan berbiji. Sebelum kita melanjutkan materi, yuk kita lihat bagian-bagian bunga sempurna berikut ini. Bunga sempurna terdiri dari mahkota bunga, kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Nah, yang dimaksud dengan penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Serbuk sari dihasilkan oleh benang sari yang merupakan sel kelamin jantan pada tumbuhan, sedangkan putik adalah sel kelamin betina pada tumbuhan. Keduanya berada di bunga. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa proses penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu secara alami, yang kedua secara buatan. Yang akan kita bahas pertama kali adalah perkembangbiakan tumbuhan vegetatif secara alami. Perkembangbiakan vegetatif secara alami adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa adanya bantuan dari manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami ini dibedakan menjadi tunas, akar tinggal, spora, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, dan geragi. Tunas dapat tumbuh melalui pangkal batang, akar, dan daun. Contohnya terjadi pada pohon pisang dan cocor bebek. Umbi lapis dengan daun yang berlapis dan membentuk umbi. Contohnya bawang merah, bawang bombay, bawang putih, dan bunga tulip. Umbi batang tumbuh dengan memasukkan batang tanaman ke dalam tanah untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya kentang, bengkoang, talas, dan umbi jalar. Selanjutnya, umbi akar. Umbi akar merupakan perkembangbiakan yang memanfaatkan akar sebagai tempat menyimpan cadangan makanan sekaligus digunakan untuk menjadi tanaman baru. Adapun contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar adalah singkong, lobak, dan wortel. Selanjutnya ada akar tinggal. Akar tinggal atau rimpang adalah batang yang tumbuh secara mendatar di dalam tanah. Akar tinggal terdiri dari ruas-ruas dan setiap bagian buku ruas dapat menjadi tumbuhnya tunas baru. Nah, adapun contoh tumbuhan berkembang biak dengan akar tinggal ini adalah jahe, kemudian lengkuas, temulawak, dan kunyit. Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Menyerupai akar tinggal, geragi juga terdiri atas ruas-ruas. Ruas-ruas tersebut akan menjadi tempat tumbuhnya tunas dan akar baru. Nah, salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi adalah stroberi, arbei, dan semanggi. Yang terakhir adalah spora. Spora yaitu organ reproduksi yang bertujuan untuk penyebaran pada tumbuhan berpembuluh tidak berbiji. Spora biasanya memiliki satu atau lebih sel tertutup dalam lapisan pelindung. Contohnya lumut, jamur, dan tanaman paku. Ini adalah perkembangan tumbuhan vegetatif secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif secara buatan adalah proses reproduksi tanaman tanpa melalui proses perkawinan, tetapi tetap membutuhkan campur tangan dari manusia.
Adapun 5 contoh perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Yang pertama ada stek batang, cangkok, okulasi, merunduk, dan mengenten. Yang pertama yang akan kita bahas adalah stek batang. Stek batang adalah perkembangbiakan dengan cara memotong batang tanaman yang sudah dewasa. Lalu, hasil potongan tersebut ditanam kembali sampai menghasilkan tanaman baru. Contohnya sukun, singkong, kelengkeng, cabai, tomat, kangkung, dan anggur. Selain stek batang, ada stek daun. Stek daun dilakukan dengan cara memotong daun yang sudah dewasa, kemudian daun tersebut ditanam dan akan menghasilkan tumbuhan baru. Contohnya kaktus, lidah buaya, cocor bebek, dan begonia. Perkembangbiakan vegetatif selanjutnya adalah okulasi. Okulasi adalah menggabungkan tanaman dengan menempelkan potongan pucuk dari batang sebuah tanaman ke batang tanaman lainnya. Okulasi membantu meningkatkan kualitas tanaman karena menghasilkan sifat tanaman yang terbaik dan memperoleh benih yang berkualitas. Okulasi bisa dilakukan pada tanaman mangga, kelengkeng, alpukat, jeruk nipis, dan kamboja. Perkembangbiakan selanjutnya adalah mencangkok. Perkembangbiakan dilakukan dengan mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar di bagian tersebut. Biasanya dilakukan pada pohon mangga, jeruk, dan jambu. Selanjutnya, merunduk. Perkembangbiakannya dilakukan dengan memasukkan batang tanaman ke dalam tanah hingga muncul tanaman baru. Contohnya tebu, apel, anggur, dan melati. Selanjutnya, mengenten atau menyambung. Perkembangbiakannya dilakukan dengan menggabungkan batang bawah dan batang atas dari dua tumbuhan yang sejenis. Contohnya pada jeruk, jambu, dan durian. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai alat pernapasan pada hewan. Sebelum kita lanjut mengenai materi alat pernapasan pada hewan, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih sistem pernapasan. Sistem pernapasan yang terjadi pada makhluk hidup merupakan proses menghirup oksigen dari udara, kemudian mengeluarkan gas karbon dioksida dan uap air dengan menggunakan alat pernapasan. Jadi, pengertian dari pernapasan yaitu kegiatan mengambil udara atau inspirasi dan mengeluarkan udara atau ekspirasi melalui alat pernapasan. Nah, teman-teman, tahukah kamu bahwa hewan telah dilengkapi dengan sistem alat pernapasan loh? Dalam alat pernapasan, sistem tersebut memiliki tugas dan fungsi saat hewan sedang bernafas. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama. Alat pernapasan hewan yang pertama yaitu menggunakan kulit. Contoh hewan yang bernapas menggunakan kulit yaitu cacing tanah. Di bawah permukaan kulit terdapat kapiler-kapiler darah yang dimana oksigen masuk ke dalam kulit dan diedarkan ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu menggunakan paru-paru. Di sini ada dua kelompok yang hewan menggunakan paru-paru. Yang pertama yaitu mamalia darat dan kelompok yang kedua yaitu mamalia air. Mamalia darat mengambil oksigen menggunakan hidung, kemudian masuk ke tenggorokan, lalu ke batang tenggorokan dan paru-paru. Mamalia air biasanya memiliki ciri hidungnya tertutup saat menyelam dan terbuka saat muncul di permukaan air untuk mengambil oksigen. Selanjutnya, alat pernapasan hewan yang ketiga yaitu menggunakan insan. Di sini contoh hewan yang bernafas
seluruh tubuh dan muara pada stigma. Stigma sendiri memiliki pengertian yaitu lubang di sisi kanan dan kiri sebagai jalan keluarnya udara. Nah, biasanya oksigen ini diedarkan melalui sistem trakea. Alat pernapasan hewan yang kelima yaitu menggunakan paru-paru dan kulit. Contoh hewan yang bernapas menggunakan paru-paru dan kulit yaitu katak. Pada saat menjadi berudu, insan atau lembaran kulit luar halus yang mengandung kapiler darah berfungsi untuk mengambil oksigen. Kemudian, ketika berudu berusia 9 hari, insan tersebut akan menyusut kemudian berfungsi menjadi paru-paru. Nah, itulah tadi penjelasan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Dan alat pernapasan pada hewan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.